Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat-sehat selalu ya. Dalam video pembelajaran kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang rantai makanan. Sebelumnya, apakah ada yang tahu tentang rantai makanan itu apa? Ya, benar sekali. Rantai makanan adalah suatu proses makan dan dimakan yang terjadi pada makhluk hidup secara linier untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Bisa diartikan juga rantai makanan ini adalah suatu tingkatan atau urutan makan dan dimakan antara makhluk hidup. Selanjutnya, dalam proses rantai makanan ini ada 3 komponen. Yang pertama, produsen, yang kedua, konsumen, yang ketiga adalah pengurai. Untuk produsen adalah pengertiannya organisme yang mampu untuk memproduksi makanan itu sendiri. Contohnya dalam rantai makanan di darat ada yang namanya tumbuhan. Tumbuhan itu dapat memproduksi makanan itu sendiri. Kalau dalam rantai makanan laut ada yang namanya fitoplankton, yang suatu organisme yang mampu untuk memproduksi makanan itu sendiri. Yang kedua adalah konsumen. Konsumen yaitu makhluk hidup yang bergantung pada makhluk hidup lainnya. Karena konsumen ini tidak bisa memproduksi makanan itu sendiri, seperti halnya produsen. Maka dari itu, konsumen ini sangat bergantung sekali hidupnya dengan organisme lain. Dalam konsumen ada beberapa tingkatan. Yang pertama adalah konsumen tingkat 1 atau konsumen primer. Konsumen tingkat 1 ini merupakan konsumen pemakan produsen atau tumbuhan. Biasanya konsumen tingkat 1 ini disebut dengan konsumen herbivora. Contohnya adalah sapi, kerbau, kelinci, dan lain-lainnya yang pemakan tumbuhan. Yang kedua adalah organisme sekunder. Organisme sekunder adalah organisme yang sumber makanannya dari tingkatan ini bisa dimangsa oleh hewan lain, seperti contohnya tikus. Yang ketiga adalah konsumen tersier. Konsumen tersier ini merupakan konsumen pemakan tingkat kedua atau ketiga ataupun seterusnya sampai konsumen terakhir, yang biasanya disebut dengan konsumen puncak. Konsumen puncak ini merupakan konsumen yang tidak bisa dimakan lagi, seperti contohnya singa, harimau, elang, dan lain-lain. Yang ketiga dari komponen rantai makanan adalah pengurai. Pengurai adalah organisme yang terakhir dari rantai makanan, karena pengurai ini dapat mengubah zat organik menjadi anorganik, dan juga pengurai ini menguraikan bangkai atau tanaman yang sudah mati lalu mengembalikan nutrisinya ke dalam tanah untuk digunakan tanaman itu berfotosintesis. Dari sinilah siklus rantai makanan ini mulai kembali. Contohnya dalam rantai makanan komponen pengurai ini adalah jamur dan bakteri pengurai. Nah, selanjutnya adalah contoh dari rantai makanan, yaitu contoh rantai makanan yang ada di darat, yang terdiri dari padi, kelinci, ular, elang, dan pengurai. Yang pertama, padi. Padi kedudukannya di sini sebagai produsen yang mampu memproduksi makanan itu sendiri. Kemudian dilanjutkan dengan kelinci sebagai konsumen tingkat 1 atau konsumen primer yang memakan produsen atau padi. Nah, selanjutnya adalah konsumen tingkat 2, yaitu ular yang memakan konsumen tingkat 1. Dilanjutkan lagi dengan konsumen puncak, yaitu elang. Karena konsumen puncak yaitu tidak bisa dimakan lagi, maka jika elang ini mati, bangkainya akan terurai, yaitu dengan pengurai yang dilakukan oleh bakteri pengurai ataupun jamur.
terdiri dari fitoplankton, zooplankton, ikan kecil, ikan besar, dan bakteri pengurai. Untuk kedudukannya sama seperti contoh rantai makanan yang ada di darat, yaitu kalau di laut fitoplankton sebagai produsen, terus zooplankton sebagai konsumen tingkat 1, ikan kecil sebagai konsumen tingkat 2, terus ikan besar sebagai konsumen puncak yang tidak bisa dimakan lagi, dan kemudian yang terakhir adalah pengurai. Itu tadi contoh-contoh dari rantai makanan. Mungkin cukup sekian video pembelajaran mengenai rantai makanan. Semoga apa yang kita pelajari dapat dipahami dan juga dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.